Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang deskripsi data, yaitu fokusnya pada ukuran pemusatan. Jadi nanti pada video kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul atau biasa kita sebut dengan mean, median, dan modus, baik data tunggal maupun data berkelompok. Silakan mahasiswa untuk memperhatikan setiap slide yang akan saya jelaskan. Oke, jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa pada bagian statistik untuk fokus kajiannya yaitu ukuran pemusatan, kita akan mencoba mencari rata-rata hitung, mencari median, mencari modus, baik data tunggal maupun data berkelompok. Langsung saja ke slide berikutnya, ukuran pemusatan. Jadi, definisi daripada ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data. Contohnya adalah di sini akan ada beberapa pertanyaan yang kemudian bisa mahasiswa dicari nilai rata-ratanya. Berapa rata-rata harga saham? Berapa rata-rata inflasi pada tahun 2003? Berapa rata-rata pendapatan usaha kecil dan menengah? Dan berapa rata-rata tingkat suku bunga deposito? Ini adalah beberapa contoh kalimat pertanyaan untuk menghitung nilai rata-rata ya, nilai rata-rata atau ukuran pemusatan. Jadi setelah kita tahu hasil daripada nilai rata-rata, maka kita bisa melakukan atau menarik kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya nilai rata-rata statistik mahasiswa kelas A sampai C misalnya nilai rata-rata statistiknya adalah 7,6. Berarti kelas A sampai C itu paling banyak mahasiswa itu mendapatkan nilainya dengan nilai 7,6. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan ukuran pemusatan. Kita ke slide yang selanjutnya. Untuk ukuran pemusatan atau rata-rata hitung di sini yang pertama ya, itu ada jenisnya rata-rata hitung sampel dan rata-rata hitung populasi. Secara rumus sama, hanya perbedaan dalam simbol. Kalau untuk rumus yang rata-rata hitung sampel, simbol rata-ratanya itu berupa X bar atau X ada garisnya di atas dibaca dengan X bar, jumlah X dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data, N jumlah X ini adalah total dari nilai datanya ya, total dari nilai datanya ketika data tersebut sudah dijumlahkan itu namanya jumlah X. Lalu untuk yang rata-rata hitung populasi di sini simbolnya adalah mu. Dan untuk total data, jumlah data bukan total data ya maaf, untuk jumlah data di sini menggunakan N besar. Kalau untuk populasi N kecil dan jumlah X-nya itu sama. Jadi total nilai seluruh datanya ya. Jadi jumlah X itu adalah total nilai seluruh datanya. Kalau di sini adalah banyaknya data atau N. Kita akan coba lanjutkan. Nah, di sini ada contoh rata-rata hitung populasi. Jadi mahasiswa sudah tahu kenapa ini termasuk ke dalam rata-rata hitung populasi. Pada tugas 1 mahasiswa sudah diminta untuk mencoba menganalisis ada sebuah studi kasus dan mahasiswa diminta untuk menggolongkan apakah itu termasuk data sampel atau data populasi. Kalau di sini kenapa termasuk ke dalam data populasi? Karena di sini yang kita hitung adalah nilai rata-ratanya dan untuk mencari nilai rata-rata itu menjumlahkan total data nilai X-nya. Dan di sini ternyata total data nilainya di sini ya, di sini total data nilainya atau nilai datanya. Nilai datanya di sini hanya ada satu yaitu data harga per lembar saham. Seandainya nanti kok di sini ada data-data yang lain, terus soalnya adalah disuruh menghitung yang lain saja atau hanya dihitung harga per lembarnya saja. Nah, itu nanti yang termasuk ke dalam rata-rata hitung sampel karena dari total data yang diambil perhitungannya hanya satu. Tapi kalau di sini
Di sini datanya cuma ya segini aja, ada 20 perusahaan dan ada nilai datanya dari harga per lembar saham dari perusahaan pertama hingga perusahaan ke-20. Kemudian untuk mencari rata-ratanya gimana? Ya dijumlahkan saja X-nya ini. Nilai datanya dijumlahkan sehingga ketemulah jumlah X ini ya. Jumlah X 9.815 dibagi dengan jumlah data. Datanya ada 20. Berarti nanti 9815 dibagi 20. Hasilnya adalah 490,75. Ini merupakan contoh rata-rata hitung populasi. Selanjutnya ada contoh rata-rata hitung sampel. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Di sini ada perusahaan 9, tetapi di sini datanya ada 2 jenis. Yang satu adalah data total aset, yang satu adalah data laba bersih. Nah, untuk menghitung di sini yang saya perintahkan adalah berapa rata-rata total asetnya. Nah, kalau populasi berarti nanti semuanya ini dihitung dua-duanya. Dua-duanya dihitung baru nanti dicari rata-ratanya, itu adalah rata-rata populasi. Tetapi di sini saya hanya meminta untuk mencari rata-rata dari total aset. Berarti itu termasuk ke dalam rata-rata hitung sampel karena hanya satu saja yang saya gunakan dari 2 data yang ada di dalam slide ini. Sehingga saya jumlahkan total X-nya di sini ya dari perusahaan 1 sampai perusahaan 9, hasilnya adalah 85959 dan dibagi dengan N. N-nya ada 9, maka hasilnya adalah nilai rata-rata hitung sampelnya 9551. Sampai sini paham ya karena masih cukup mudah. Saya lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh rata-rata hitung tertimbang. Rumusnya seperti apa? Sebenarnya rumusnya akan saya jelaskan setelah slide ini. Jadi kalau kita lihat dari adanya tabel di sini, data ini itu merupakan data yang ada di slide sebelumnya. Nih, ini contohnya PT IND Satellite Corp. Untuk total asetnya 2259, laba bersihnya 436. Kita cek di sini. XI-nya 436 dan WI-nya 22598. Nah, XI itu apa, WI itu apa? Silakan nanti mahasiswa bisa baca di e-book biar e-booknya nggak nganggur ya. Jadi silakan dibaca. Dan di sini untuk mencari rata-rata hitung tertimbang, rumusnya adalah jumlahkan dulu. Nah, kalau di sini kalau rumus aslinya berarti jumlah WI kali XI ditambah jumlah WI kali XI lagi sampai jumlah WIN kali XIN. Jadi jumlah WI-nya ya terus dibagi dengan jumlah ini WI. Dan untuk mencari WI kali XI tinggal dikalikan saja. Dikalikan saja. Terus ketemu ini. Dan untuk rumus jumlah WIXI itu ini. Kemudian rata-rata tertimbangnya dibagi dengan jumlah WI. Jadi XI ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Untuk rata-ratanya ya hanya digunakan di awal saja. Tetapi untuk pembaginya, untuk mencari rata-rata tertimbang, kita hanya memanfaatkan dasarnya yaitu si WI ini. Jadi total XI kali WI dibagi dengan total WI. Sehingga hasilnya adalah rata-rata hitung tertimbangnya 4039. Nah, di slide ini akan saya jelaskan rumus XW ya, atau rata-rata tertimbang. WIX W1X1 ditambah W2X2 atau yang tadi ya, kalau ini disimbolkan jadi jumlah WI kali XI. Nah, di sini ya, jumlah WI kali XI dibagi dengan jumlah WI. Ini rumus rata-rata hitung tertimbang. Untuk definisinya tinggal mahasiswa baca sendiri. Di sini definisi rata-rata hitung tertimbang yaitu rata-rata dengan bobot atau kepentingan dari setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Jadi disesuaikan dengan alasan ekonomi dan teknisnya. Kita tidak serta-merta bisa membuat rata-rata hitung tertimbang itu dengan sembarangan. Harus disesuaikan pada alasan ekonomi dan teknisnya. Data tersebut nantinya digunakan untuk apa ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Bagian yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang ya baik
median dan modus data tunggal dan data kelompok. Next, di sini ada rata-rata hitung data kelompok. Di sini saya ada kesalahan ketik ya. Di sini harusnya rumus bukan nilai tengah ya, tetapi rumus rata-rata hitung data berkelompok. Jadi jumlah F dikali X dibagi dengan N. Besok di dalam soal biasanya itu hanya terdapat interval dan jumlah frekuensi. Kenapa kok di sini muncul nilai tengah dan jumlah F dikali X? Karena di sini kita mau cari perkalian ya. Jumlah dari F dikali X. Di sini jumlah F dikali X. Makanya kita harus menambahkan kolom untuk mencari nilai tengah. 231,5 ini didapat dari mana? Ingat, batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi dengan 2. Maka nilainya adalah 231,5. Jadi dijumlahkan saja sampai ke bawah. Setelah ketemu X atau nilai tengah, kita kalikan dengan jumlah frekuensinya, dikalikan. Maka ketemulah tabel F dikali dengan X. Ketika kita sudah mengkalikan semuanya, antara X dengan F, ya, atau F dengan X, itu kita masukkan ke tabel F dikali X. Sehingga untuk mencari jumlah F dikali X, kita tinggal menjumlahkan total dari perkalian Fx dan ditemukanlah 9813,5. Sedangkan rumus rata-rata data berkelompok adalah jumlah Fx dikali N, di mana N itu adalah banyaknya data atau banyaknya frekuensi di sini ya. Berarti 9813,5 dibagi 20, hasilnya adalah 490,7. Nah, hasilnya adalah 490,7. Ini kalau datanya berkelompok. Tapi kalau kita lihat tadi, ya, kita bandingkan dengan data tunggal, sepertinya jawabannya sama ya. Rata-rata hitung untuk data saham tadi dengan data berkelompok hasilnya sama, ketemunya 490,7. Mungkin nanti mahasiswa bisa skip-skip videonya untuk benar nggak sih membandingkan hasilnya sama atau tidak. Kalau tidak salah sih tadi sama hasilnya. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Ini tinggal dibaca aja karena ini hanya teori saja. Jadi rata-rata hitung data kelompok, saya bacakan saja. Untuk yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Jadi ingat ya, setiap kelompok baik bentuknya skala interval maupun rasio itu pasti punya rata-rata hitung. Dan bisa dihitung nilai rata-ratanya. Semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Artinya dalam ilmu statistik ya, dalam mempelajari statistik, semua nilai data itu harus dibuatkan ya rata-rata hitungnya. Apalagi nanti kalau sudah skripsi, itu nanti ada statistik deskriptif dan kita harus menjelaskan secara umum kira-kira dari data tersebut nilai rata-ratanya berapa dari data yang kita pakai untuk pengujian dalam judul skripsi kita nantinya. Yang ketiga, suatu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Ingat ya, baik populasi maupun sampel ya cuma satu, ya benar. Kalau misalkan kelompok populasi kok ada dua rata-rata hitung, ya itu beda, kecuali nanti dibagi ya, dibagi per kelas gitu. Misalnya mulai dari kelas 1 itu ada berapa data, kelas 2 ada beberapa data, kelas 3 ada beberapa data, tapi tetap saja itu tidak termasuk ke dalam sampel karena sudah dibagi-bagi lagi sehingga nggak bisa ya, walaupun seperti itu. Artinya walaupun di klaster ya, sekali lagi walaupun di klaster ya tetap aja gitu, tetap aja nggak bisa. Maksudnya kan klaster 1 ya berarti cuma ada satu rata-rata, nggak mungkin di klaster 1 ada lebih dari satu nilai rata-rata hitung. Lanjut lagi yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Benar ya, jadi nanti bisa dibandingkan. Contoh tadi saya mencoba memberikan contoh nilai statistik dari kelas A sampai kelas C. Nah, misalnya di kelas A rata-ratanya 76, kelas B rata-ratanya 80, kelas C rata-ratanya hanya 70. Nah, itu berarti kan bisa digunakan untuk membandingkan sampel yang digunakan. Lanjut lagi, sifat rata-rata hitung tinggal dibaca saja. Rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya sama dengan 0. Itu pasti ya. Lanjut lagi,
Rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data sudah pasti, karena rata-rata ya, nilai rata-rata sudah pasti kemungkinan berada nilainya berada di tengah-tengah. Artinya apa? Contoh ya tadi nilai statistik kelas A, rata-ratanya adalah 7,6. Nah, berarti hampir seluruh kelas itu mendapatkan nilai 7,6. Yang ketiga, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, dan yaitu nilai yang sangat besar dan kecil. Nah, ini bisa mahasiswa cross-check sendiri ketika nanti mahasiswa menyusun skripsi menggunakan data primer dan menggunakan kuesioner. Nanti akan terlihat sekali hasil dari pengumpulan data tersebut akan sangat-sangat dipengaruhi dari data yang nilainya besar dan nilainya kecil, karena menggunakan skala. Ini untuk pengujiannya masih cukup lama, tapi kalau untuk contoh bisa baca di e-book yang saya bagikan di Classroom. Lanjut lagi, bagi data dan kelompok data yang sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Ingat ya, sifatnya terbuka, lebih dari atau kurang dari, enggak punya rata-rata hitung. Iya, karena sudah dijelaskan ya, data ini datanya kelompok. Kalau lebih dari kurang dari ya, bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Akan susah. Oke, itu untuk rata-rata atau mean sudah cukup. Sekarang kita berlanjut ke nilai tengah atau median. Definisinya nilai yang letaknya berada di tengah, di mana data tersebut sudah diurutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya. Jadi terserah ya, nanti mahasiswa lebih suka yang mana, diurutkan dari terbesar atau dari yang terkecil silahkan. Tetapi untuk mencari median data tunggal, data yang tidak berkelompok, maka harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan median data tunggal atau data tidak berkelompok. Rumus untuk mencari data tunggal yaitu setelah data diurutkan, silakan dihitung menggunakan N plus 1 dibagi dengan 2. Ya, N plus 1 dibagi dengan 2. Kalau datanya misalnya 15, 25, itu kan masih bisalah dijangkau dengan mengurutkan. Tapi kalau datanya sudah ratusan, kita mau cari nilai tengah, kan masa kita mau ngurutin sebegitu banyaknya data, terus kita ngukur gitu sampai ketemu di tengah-tengahnya, kan susah. Mending langsung dihitung saja. Oh, berarti data saya berada di tengah-tengah sekian. Misalnya di 19. Nah, di 19 itu nilainya berapa? Misalnya nilainya 80. Oh, berarti nilai tengah dari total data yang ini adalah 80. Nanti bisa ada contohnya kok. Nggak usah takut ya. Jadi ini rumus untuk data tunggal atau tidak berkelompok. Untuk data ganjil terletak di tengah, ya bisa menggunakan rumus ini, N plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data yang genap, jadi datanya 10, 12, dan seterusnya, kan nggak mungkin dicari nilai tengahnya, nggak ada tengah-tengahnya, berarti kan tengah-tengah itu berada di antara dua angka. Dua angka, makanya nanti di sini ada keterangannya, rata-rata dari dua data yang terletak di tengah. Misalnya, datanya ada 10, berarti nanti range-nya itu berada di antara data kelima dan data keenam dijumlahkan dibagi dengan 2, maka itu adalah letak nilai tengahnya kalau data itu bersifat genap. Selanjutnya di sini ada rumus median data berkelompok. Waduh, ini bahasa planet mana gitu ya. Mungkin bagi mahasiswa yang baru menyicipi statistik dengan simbol-simbol seperti ini agak sedikit kaget, karena waktu SMA mungkin simbolnya beda ya, tapi maknanya sebenarnya sama. Hasil akhirnya yang dicari adalah sama, yaitu mencari nilai tengah. MD nilai tengah, L itu tepi kelas ya, batas tepi kelas bawah. Jadi L simbolnya. Ya, L itu adalah batas tepi kelas bawah, ada kalimat tepinya. Oke, terus dijumlahkan dengan N dibagi 2 dikurang CF. N itu jumlah data dibagi dengan 2. CF itu apa? Kumulatif frekuensi sebelum letak median. Oke, nah lah, kumulatif frekuensi sebelum letak median seperti apa nanti akan saya jelaskan. Untuk F itu adalah frekuensi, jadi letak medianya di mana, berada di frekuensi berapa, nah itu datanya masukkan di sini. Kemudian I itu adalah interval ya, interval. Oke, kita lanjut dengan contoh.
Ini adalah contoh data tunggal. Jadi ketika datanya ada 9, yang di tengah-tengah sudah pasti kelihatan. Untuk total aset dia berada di data yang kelima. Nilainya adalah 2687. Untuk laba bersih, total datanya berada di kelima, nilainya adalah 180. Tadi yang seperti saya jelaskan, seandainya di sini datanya ada 10, ada data tambahan satu lagi 10, maka nilai tengahnya adalah ini. 180 ditambah 123 dibagi 2. Di sini juga sama, 2687 ditambah 2508 dibagi 2. Itu adalah nilai tengahnya kalau datanya genap 10. Sampai sini saya rasa sudah cukup paham. Kita lanjut ke jawaban tadi ya, atau mungkin contoh dari median data kelompok. Nah, di sini datanya sebenarnya cuma ini aja. Ada tambahan frekuensi kumulatif di sini. Kita lihat seperti yang sudah dijelaskan pada video-video saya sebelumnya. Anggap saja di sini 0. 0 tambah 2, 2 tambah 0 tambah 2, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 9, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 1, 20. Oke, selesai ya untuk frekuensi kumulatif. Lalu, bagaimana cara menentukan letak mediannya? Menggunakan rumus N dibagi 2. Total datanya itu 20. Jadi frekuensi ini kalau dijumlahkan adalah 20. Atau melihat di sini, frekuensi kumulatif di paling akhir kan 20. Berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10. Mungkin nggak dia berada di sini, di 7-nya. Karena di sini keterangannya adalah letak median 10 hasilnya dan terletak di antara frekuensi kumulatif 7 sampai 16. Kalau saya gunakan 7, apakah relevan? Jawabannya tidak relevan. Kenapa? Karena 7 itu kan kurang dari 10. Mending kita melebihkan. Jadi artinya kita pakai yang 16. Sehingga di sini letak mediannya. Nah terus CF itu yang mana? CF itu 7. Kumulatif frekuensi letak sebelum ini ya, sebelum letak mediannya nih. Jadi CF-nya ini 7 dan frekuensinya itu frekuensi yang berada di letak mediannya 9. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus di sini L tepi batas bawah kelas dari 448 tinggal dikurangi 0,5 hasilnya 447,5 dijumlahkan N dibagi 2, 20 dibagi 2 dikurang CF. CF adalah kumulatif frekuensi sebelum letak median. Hasilnya adalah 7. Dikurang 7 ya, dibagi 9. Frekuensi yang berada di letak median. Dikalikan dengan interval 143. 143 dari mana? Dari sini. 448 sampai 591 itu adalah 143. Sehingga ketika dijumlahkan, nilai median yang dihasilkan adalah 495,17. Mudah-mudahan mahasiswa paham. Kalau belum paham, putar-putar aja videonya di sini atau nanti mahasiswa bisa lihat di e-book yang saya berikan pada Google Classroom. Sekarang ke modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Saya juga nggak tahu kenapa modus itu didiskreditkan sebagai sesuatu yang negatif. Ini buat para muda-mudi biasanya, modus aja kamu, modus aja kamu. Mungkin karena sering nongol kali, makanya dijadikan sebagai modus. Tapi di statistika, modus itu ini ya memiliki definisi nilai yang sering muncul. Jadi kalau untuk menghitung data yang tidak berkelompok atau data tunggal gimana Pak? Tinggal dilihat aja nilai yang paling banyak, itulah yang menjadi modus. Terus kalau nilainya seimbang gimana Pak? Ya nilai modusnya ada 2, gitu aja ya. Jadi tidak usah repot-repot ketika datanya tunggal. Intinya dilihat aja yang paling banyak nilainya itu yang mana. Lanjut, di sini ada rumus modus data berkelompok. Ya, rumusnya bingungin juga kan. Ini garis miring itu per ya, jadi dibagi ya. Di sini simbolnya MO, modus atau mungkin mode di dalam kalkulator atau di dalam Excel tuh mode nyebutnya. Kalau di Indonesia kan modus. L masih sama ya rumusnya, tapi batas bawah kelas. Di sini ada D1 dan D2. D1 itu apa? D1 itu adalah frekuensi letak modus dikurangi sebelum modus. Kalau D2, frekuensi letak modus dikurangi setelah
frekuensinya ya, setelahnya ya, dikurangi setelahnya. Kalau ini dikurangi sebelum letak modus, kalau ini dikurangi sesudah letak modus ya, frekuensi sesudah letak modus. Nah, nanti contohnya seperti apa akan diberikan contohnya. I itu sama ya, interval atau jaraknya. Nah, di sini ada data. Untuk menentukan letak modus tinggal dilihat frekuensi yang paling besar ada di mana. Oh, ternyata ada di 9. Berarti nanti modusnya itu ada di sekitaran ini, data ini. Berapa nilainya? Nah, itu yang akan kita cari menggunakan rumus modus. Kita lihat L-nya berapa? L-nya adalah 447,5 sama ya, karena 448 dikurangi 0,5 untuk mencari tepi batas bawah kelas. Nah, untuk nilai 4 ini dapat dari mana? Ingat ya, frekuensi letak modus dikurangi frekuensi sebelum letak modus. 9 dikurang 4 9 dikurang 5 hasilnya 4. Kemudian untuk D2, frekuensi letak modus dikurangi frekuensi sesudah letak modus. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Disesuaikan saja dengan rumusnya ya. Jadi 4 dibagi 4 plus 6 dikalikan dengan intervalnya. Kebetulan datanya yang digunakan sama sehingga intervalnya sama ya, 143 dengan contoh-contoh yang lainnya. Dan ketika dicari nilai modus yang sering keluar atau hasil akhirnya adalah 504,7. Tolong dicermati, untuk mencari median kita harus menggunakan rumus N dibagi 2. Dan ada tambahan frekuensi kumulatif. Kalau untuk modus kita cukup mencari nilai frekuensi yang paling besar. Disitulah letak modusnya. Nah, di sini ada hubungan min, median, sama modus atau nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering keluar. Kalau di sini, ini hasilnya seimbang ketika min, median, sama modus itu sama nilainya. Maka akan membentuk kurva seperti gunung yang bentuknya simetris ketika ditarik garis tengah, sisi kiri dengan sisi kanan itu hasilnya sama. Dan di sini ada gambar kurvanya condong ke kiri, itu artinya nilai modus kurang dari median dan nilai median kurang dari nilai rata-rata ya. Jadi bentuknya condong ke kiri ini ya. Nah, sedangkan yang bawah itu condongnya ke kanan. Itu berarti nilai rata-ratanya kurang dari nilai median dan nilai median kurang dari nilai modus. Jadi ini bentuknya atau hubungan antara min, median, dan modus. Oke, mungkin sampai sini saja video untuk materi di pertemuan yang ketiga. Pesan saya tetap dibaca e-booknya karena soal-soal saya ambil dari sana dan beberapa contoh ini juga saya ambil dari sana sehingga buku itu bisa berguna gitu, tidak hanya sebagai pajangan di dalam classroom saja. Dan untuk tugas silahkan ditunggu di Google Classroom karena saya memberikan tugas melalui Google Class. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah menyaksikan video ini tanpa skip. Dan mudah-mudahan mahasiswa selalu sehat, pandemi ini segera berakhir. Saya yakin kalian tetap yang terbaik buat saya dan tetap semangat untuk belajar statistik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.